dari dealer motor, Pak. Dari motor? Iya. Mau ngapain Pak nih? Mau survei, Pak. Survei? Survei Iya. apa itu? Iya, saya survei untuk pengiriman motor, Pak. Dari si Yayan maksudnya ya? Iya, Pak. Enggak, si Yayan ada ngilangkan mobil motor saya. Oh, berarti Itu memang nggak betul itu orangnya itu. Inoko dia, udah ngilangin motor. Yayan yang ngilangin motor, Bu. Iya. Dan sesampainya di sana, saya kaget. Ternyata Yayan itu membeli motor untuk mengganti motor Edi yang itu. Besok datang udah pasti motor itu. Iya, besok datang, Pak. Itu udah dibayar. Udah dibayar semua, udah lunas Udah, semua, Bu. ada. Kami tidak ada mau berurusan lagi sama dia. Kamu kalau mengantar kereta sini, yang penting udah lunas. Iya, Bu. Ya, betul ya? Iya. Ya betul ngomongnya. Iya, Bu. Mas. Jangan iya aja. Baik. Kita nungguin Ciripa, kita nungguin kabar dari Ciripa. Apa kata Ciripa tentang tolong saya di tersebut? Mas, kok di sini? Ya enggak, ini ke depan kantornya Om Yayan, lo masuk dulu. Sini ke sini Di sini sih. Ya udah masuk aja, lo mau masuk dulu. Tadi lo udah ke rumah Om Edi? Udah. Pak Edi ini sama Pak Yayan sama nggak? Enggak, beda, ternyata beda. Jadi Pak Edi ini ternyata adalah orang yang motornya pernah dihilangin sama Yayan. Oke, artinya dari cerita Ciripa kita sudah bisa menyimpulkan atau membuat suatu kesimpulan bahwa Pak Edi ini motornya dihilangkan oleh Om Yayan, di mana Om Yayan harus bertanggung jawab atas hilangnya motor Pak Edi, dan Om Yayan memanfaatkan ibunya dari Vika untuk mengganti motor yang dihilangkan Pak Yayan. Oke, sekarang kita udah ada di depan kantornya Om Yayan. Lo mau ngapain sekarang di sini? Kita tuh mau bawa Om Yayan untuk ketemu Mama, Om. Mau ngapain? Kalau sampai ketemu Mama mau ngapain? Mau ngomong apa? Pokoknya jemput dia gitu. Tuh itu Om Yayan, Om. Itu Om Yayan lagi. Kakak. Ayo Jessica temenin, Jessica temenin. Kamera turun, kamera turun. Saya putuskan Jessica dan Vika untuk masuk ke dalam. Om Yayan, Om tuh nggak usah pura-pura lagi deh. Aku udah tahu kebutuhan Om. Om pokoknya harus ikut ke tempat Mama. Om harus ngakuin semua kesalahan Om. Saya dari dalam mobil melihat ini ada keributan apa nih di depan kantor Om Yayan. Om nggak usah genit-genit lagi deh. Aku nggak suka sama Om. Pokoknya aku nggak suka. Kan dia emang genit, Kak. Gue agak sebel nih ngeliat gelagatnya Om Yayan. Kelihatan banget kalau dia tuh om-om genit. Ada apa ya, Mbak? Iya, ya Om nggak usah pegang-pegang. Pokoknya Om harus ikut ke tempat Mama. Maksudnya Om apa ya? Udah deh, nggak usah ngelak lagi Om. Pokoknya Om harus ikut untuk ngakuin semuanya di depan Mama. Aku nggak suka Om hubungan sama Mama aku ya. Tapi gue juga digenitin sama dia. Pegang-pegang gue lah. Pakai mau meluk segala coba. Gue heran deh. Kenapa sih mamanya Vika mau sama cowok kayak gitu? Udah gini aja. Kita ngomongnya di rumah aja. Nanti kita bicarain lagi ya. Sebentar ini lagi ada Nggak urusan. bisa dong Om, pokoknya Om sekarang. Om mau kemana? Om, nggak bisa gitu dong. Kemana sih Om? Nanti kita bicarakan di rumah. Nggak bisa, pokoknya Om harus ngejelasin semuanya sama Mama aku, Om. Itu bisa pergi lu, makanya gue bilang jangan marah-marah dulu dong. Kok bisa sampai pergi? Kan katanya kita membawa dia. Ya udah, pokoknya aku minta antar dia Om gitu aja ke tempat Mama aku yuk. Sekarang kamu mau ngomong apa sama mama kamu sampai tempat mama kamu? Iya, aku mau ngebilangin kalau Om Yayan itu tuh genit, dia genit sama aku. Sama Jessica aja genit ya Kak. Iya emang tadi genit banget Mas Surya Kak Ciripa. Ih, Apa mungkin mau... masa gue mau dipeluk tadi sama dia? Oke, Vika marah-marah. Tapi saya lihat Om Yayan ini tenang. Dia malah justru kayak gerakan tangannya tuh kayak ingin memeluk Vika. Tapi saya masih berpikir positif. Apakah ini adalah pelukan untuk menenangkan orang yang marah-marah? Bisa jadi dong. Tapi dia manggil sayang loh ke Vika tadi Mas Surya. Biasalah sekarang masalah begini nih. Dia mau nikah sama ibunya Vika. Ya pasti dia akan menganggap anaknya juga ya sayang, ya biasa. Beda, Om, beda. Dia tuh manggilnya tuh kayak ada hasrat gitu. Nah iya. Genit, Om. Tapi jadi tidak wajar setelah saya melihat perlakuan Om Yayan ini terhadap Jessica. Itu kayak genit gitu. Aku jawab sama Mamamu. Kemana ya? Tangannya itu bukan sekedar kayak menenangkan, tapi kayak ada maksud tertentu. Saya jadi punya satu pertanyaan nih.
Jangan-jangan nih, maaf ya, dugaan gue lu melakukan ini, lu nggak setuju sama ibu lu sama om itu karena lu jangan-jangan suka lagi sama om. Ya ampun, enggak dong Om. Aku itu enggak. Dengerin ya, jangan panggil gue om. Masa lu samain gue sama om itu? Ya enggak Mas, maksud aku tuh, aku emang tahu Om Yayan itu kayak gimana. Aku banyak dengar dari orang-orang. Ya udah, sekarang mau kemana kita? Yuk, kita ke rumah mama kamu ya. Iya, aku minta tolong deh Mas. Pokoknya aku mau jelasin semuanya ke mama aku. Udah yuk, sama yuk. Oke, dari situ pun Vika minta diantar ke rumah ibunya. Tapi kita tanya dong ke Vika, lo yakin gak Vika? Tadi kan ibu lo aja udah ngusir lo dari rumah. Mama akan nikah sama Om Yayan. Kamu nggak usah jadi anak mama. Kamu angkat kaki dari rumah. Tapi Vika tetap yakin dia pengen ke rumah ibunya, pengen memberikan bukti kepada ibunya kalau Om Yayan ini penipu. Kalau Om Yayan ini bukan cowok baik-baik. Kalau Om Yayan ini bukan calon suami yang baik buat ibunya. Akhirnya Jessica bersama Vika pun turun. Saya nunggu di mobil karena jalan masuk di dalam sempit, mobil kita besar. Ini mana sih? Ini rumahnya. Sesampainya di rumah mamanya, bener dong feeling kita, mamanya nggak percaya sama dia. Ya, kamu kemana aja? Dari tadi. Ntar Ma, aku pengen ngomong penting banget. Sama. Dengerin dulu aja Tante, dengerin dulu. Angkat dulu lagi, ngapain lo? Udah sana pergi. Pergi semuanya. Pergi. Tante nyesel deh, Tante. Enggak. Begitu sih. Itu urusan saya. Mamanya ngusir kita dari rumahnya. Udah, pergi. Gak usah ngini kita kemana lagi. Pergi. Udah kamu masuk. Tante, Keluar dari rumah sini. Keluar. sampai Vika mohon-mohon pun mamanya bener-bener nggak percaya. Ma, sebentar aja Ma, Om Yayan tuh nggak baik Ma. Menurut kamu, menurut Mama dia terbaik ya? Bener Ma, aku nggak ikhlas kalau Mama nikah sama Om Yayan Ma. Mama yang jalanin. Ngapain kamu kesana? Mama gak suka. Aku karena sayang sama Mama. Pokoknya di mata mamanya itu, Om Yayan itu adalah orang yang terbaik buat mamanya. Orang yang nggak mungkin bohong sama mamanya. Om Yayan nggak baik. Kamu ngapain udah saya usir? Pergi nggak? Enggak. Kalian pergi. Itu urusan saya. Gak usah kata-kata lagi. Oke, sekarang kita akan menuju ke rumahnya, ke kantornya ya, ke kantornya Om Yayan ya. Iya. Hari berikutnya kita memutuskan untuk datang ke kantor Om Yayan yang kemarin. Kita pengen cari tahu, kita pengen cari tahu ke dalam Om Yayan itu siapa dan sebetulnya orangnya seperti apa. Si Ripa, Jessica dan Vika masuk ke dalam. Saya menunggu di mobil. Mbak, permisi, Mas, ada Pak Yayannya ada? Pak Yayan siapa ya? Mbak, pasti Pak Yayan ada kan di dalam? Nggak ada. Pokoknya saya mau Pak Yayan. Mbak, Dia pasti ada di dalam. Gak enak apa Mbak? Gak enak. Sini dia pasti ada di atas kan? Dia itu bos di sini Mbak. Enggak, kamu jangan gitu dulu. Mbak. Mbak, jangan sembarangan ya. Mbak mau dipecat, dia kan bos di sini. Di sini saya kerja di sini Mbak. Mbak, saya tahu dia itu pacar apa gawat sih? Udah jelas-jelas Om Yayan itu nggak kerja di situ, apalagi bos. Ini Vika malah ribut-ribut lagi di kantor orang. Kan kita malu. Enggak, Mbak sembarangan kayak gini. Enggak. Emang pimpinannya siapa namanya Mbak? Di sini namanya Opik bosnya. Yaudah gini, coba lo tunjukin fotonya Pak Yayan. Coba tanya. Enggak mungkin apa dia ganti nama di sini Opik gitu. Ini ya ini. Nih, ini gini Yang kan. ini. Oh ini mah bukan bos, ini supplier Mbak. Dan ternyata kita dapat info baru yang benar-benar mengejutkan. Om Yayan itu bukan karyawan ataupun bos di situ. Ada alamat kantornya Mbak. Banyak bohong, awas. Saya punya alamat kantornya kok. Gue coba bujuk karyawan di situ, gue pengen tahu alamat kantornya Om Yayan yang asli itu di mana. Mbak jangan nyasar-nyasarin ya. Pokoknya kalau Mbak bohongin saya bakal datang ke sini lagi. Ngapain saya bohong? Saya nggak ada untungnya kok buat dia. Tapi saya juga nggak dikasih duit sama dia. Oh, dekat sini. Oh,
Ikut sini. Mbak, makasih ya Mbak. Ya, makasih Mbak. Maaf ya Mbak ya. Maaf ya. Maaf ya. Dan kita langsung menuju ke kantornya Om Yayan yang sebenarnya.